yang lagi viral-viral emang bikin penasaran dan waktunya kita mencoba. Ini masih panas-panas baru keluar dari kukusan, langsung saja kita keluarkan dari loyangnya. Karena kuenya sangat lembut jadi harus hati-hati ya mengeluarkannya. Kalau kita menggunakan cetakan yang dari plastik lebih mudah mengeluarkannya walaupun dalam keadaan panas. Langsung saja ke cara pembuatannya. Di dalam sebuah wadah sudah kita masukkan telur dengan gula, kita mix dengan kecepatan sedang sampai gula larut dan adonan setengah mengembang. Saya memasukkan bahan-bahannya secara bertahap atau yang disebut dengan teknik all in step. Teknik ini menurut saya lebih efektif karena bisa menghasilkan adonan yang sangat kental dan berjejak. Setelah gula larut, kita masukkan bahan keringnya. Jangan lupa kita ayak supaya tidak ada bahan yang bergerindil ya. Bahan kering yang saya masukkan hanya jenis tepung saja, yaitu tepung terigu dan tepung ketan hitam. Setelah diayak, kemudian saya mix kembali dengan kecepatan rendah supaya tidak ada tepung yang berterbangan. Mix hingga tepung benar-benar tercampur rata. Kemudian kita masukkan SP. Saya menggunakan SP merek Maxi 68 dari Elmer. SP ini keren sekali, membuat kue anti gagal dan anti bantat. Saya juga menambahkan perisa vanila kulinari dari Red Bell. Ini bertujuan agar kue nanti terhindar dari bau amis ya. Setelah SP dan vanila masuk, kita mix kembali. Secara bertahap kita naikkan kecepatannya hingga kecepatan yang paling tinggi, hingga adonan kental dan berjejak. Di wadah lain kita siapkan bahan lemak, yaitu margarin dan santan. Dan di sini saya juga menambahkan susu bubuk serta coklat bubuk ya. Kita mix sampai tercampur rata. Dengan bantuan spatula jumbo kita bersihkan di sisi-sisi wadah. Kemudian kita masukkan ke adonan yang pertama. Lihat tuh bunda kerja dari spatula jumbonya, nggak ada sisa adonan yang tertinggal di wadah. Kemudian saya aduk menggunakan teknik aduk balik secara perlahan dan pastikan untuk bahan lemaknya tidak ada yang mengendap di bawah. Sampai proses ini adonan masih tetap kental ya. Kemudian masukkan adonan ke dalam cetakan, isi hingga setengahnya. Ini saya menggunakan loyang ukuran 20, kurang lebih beratnya 225 gram. Ratakan kemudian hentakan terlebih dahulu sebelum masuk ke kukus. Lapisan pertama ini kita kukus selama 10 menit menggunakan api cenderung kecil ya. Sembari menunggu kukusan, kita siapkan isian keju lumernya. Keju olesnya saya menggunakan merek Pro Cheese. Saking viral di daerahku sekarang susah mendapatkan keju ini loh bunda. Sedangkan untuk SKM-nya saya menggunakan merek Milk Bun yang ukuran 1 kilo. Susu yang kemasan seperti ini menurut saya lebih praktis dan memudahkan kita dalam penyimpanannya. Jadi sisa SKM-nya bisa kita masukkan ke dalam toples, kemudian kita simpan di dalam kulkas. Saya juga menambahkan perisa vanila lagi sehingga rasa keju lumernya tidak membuat enak. Ketika bahan tadi tinggal kita aduk menggunakan whisk sampai benar-benar tercampur rata dan teksturnya menjadi lembut. Kemudian masukkan ke dalam plastik segitiga seperti ini. Begitu juga sisa adonan kue, saya masukkan juga ke dalam plastik segitiga. Setelah 10 menit buka kukusan, masukkan adonan di bagian pinggir-pinggir terlebih dahulu. Kemudian bagian tengah kita isi dengan adonan keju lumernya. Terakhir kita masukkan sisa adonan yang ada di dalam plastik segitiga. Kemudian adonan kita kukus kembali kurang lebih 30 menit atau sampai matang. Tutup panci saya alasi dengan kain. Ini bertujuan agar kue terhindar dari tetesan uap air ya. Dan setelah 30 menit ini dia hasilnya.